Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini itu adalah yang bagian pertama, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Materi yang akan dibahas itu adalah hakikat dan pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, jenis kedaulatan, dan macam teori kedaulatan. Tugas pertama bagi kalian adalah kegiatan literasi. Literasi adalah kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis, atau kemampuan peserta didik dalam mengolah informasi yang diterimanya. Kegiatan literasi hari ini adalah kemampuan peserta didik dalam membaca, menganalisis, atau menyelidiki dan menguraikan isi materi, menarik kesimpulan, dan kemampuan dalam menulis. Mari kita menuju yang pertama, hakikat dan pengertian kedaulatan. Menurut Jane Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, daulat berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah atau daulat yang berarti kekuasaan. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan. Dan dikutip dari Pengantar Hukum Internasional karya Mokhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus, dalam bahasa Inggris kedaulatan disebut sovereignty yang diambil dari bahasa Latin soveranus yang artinya teratas. Sifat kedaulatan. Menurut Jane Bodin, kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Itu maksudnya kalau negara tetap berdiri, kedaulatan tetap ada. Kemudian asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Yang keempat, tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan ada 2. Dikutip dari Ilmu Negara karya Hutma F. Sibuka, mempunyai beberapa segi, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Yang kedua, kedaulatan dari segi hukum dan politik. Kedaulatan yang kedua itu akan dibahas di SMA. Jadi kita akan membahas yang pertama aja, yaitu kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedaulatan eksternal atau kedaulatan keluar berkaitan erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lain, khususnya terkait pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka. Adapun kedaulatan keluar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut:
ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden mengangkat duta dan konsul. Macam teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara lain kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan sebagai causa prima. Jadi negara berdiri dan yang memimpin di suatu negara merupakan wakil Tuhan yang ada di dunia. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, Franz Hegel, dan F.J. Stahl. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi atau undang-undang. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Letak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli, yaitu dengan membuat karyanya yang berjudul dengan The Principe, yaitu nanti akan terkenal yang disebut dengan Negara Adalah Saya dari Prancis. Teori kedaulatan negara. Menurut hukum, teori kedaulatan negara ini adalah kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Letak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, Hegel, George Jelinek, dan Paul Akbar. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Jadi hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Negara melindungi hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan hukum dengan cara menegakkan. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya adalah Hugo de Groot, Immanuel Kant, dan Leon Dogwit serta Kreb. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian pemegang sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi menurut teori kedaulatan rakyat, itu adalah kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Itu saja materi yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Pahami dan tanyakan apa yang belum jelas bagi kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi.